Sengaja ku pertemukan dan aku permalukan suamiku dan si pelakor di depan meeting room suamiku. Mampus kalian mas. Setelah ini nasib kalian akan hancur. Sengaja ku pertemukan dan aku permalukan suamiku dan si pelakor di depan meeting room suamiku. Mampus kalian mas. Setelah ini nasib kalian akan hancur. Adalah kisah tentang seorang istri yang telah cukup bersabar menghadapi pengkhianatan suaminya yang berselingkuh dengan rekan kerjanya. Di balik sikap tenangnya, ia merencanakan sebuah aksi balas dendam yang akan membuat suaminya dan sang pelakor terjebak dalam malu yang mendalam. Di depan para kolega dan klien suaminya, dia membeberkan perselingkuhan tersebut dalam sebuah momen yang tak terlupakan. Mereka tak hanya dipermalukan, tetapi seluruh hidup mereka berubah total. Sang istri berdiri tegak, menatap kehancuran suaminya, dan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit dari ini. Jika kamu ingin melihat bagaimana wanita kuat melawan ketidakadilan dalam hubungan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita yang lebih berani dan penuh kejutan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Ayla, seorang wanita yang selalu dianggap lembut, pengertian, dan penuh kasih sayang. Dalam 5 tahun pernikahanku dengan Randy, aku selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, mendukung karirnya, mengatur rumah, dan selalu ada untuknya. Aku menjalani kehidupan yang tampak ideal di mata banyak orang. Namun di balik senyuman manisku, tersimpan luka yang tak terlihat. Dulu, Randy adalah lelaki yang aku impikan. Setiap momen bersamanya dipenuhi cinta dan perhatian. Kami merajut mimpi bersama, membangun rumah tangga yang seharusnya penuh kebahagiaan. Tetapi, seiring waktu, perubahan mulai terjadi. Entah sejak kapan, aku tak lagi merasakan kehangatan yang sama darinya. Tatapannya berubah dingin, ucapannya semakin datar, dan malam-malam yang dulu dipenuhi obrolan mesra kini menjadi sunyi. Aku masih berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase dalam pernikahan kami. Aku memaklumi pekerjaannya yang sibuk dan stres yang mungkin dia alami. Tetapi, ketika tanda-tanda itu semakin jelas, telepon yang sering disembunyikan, pertemuan yang mendadak, dan bau parfum asing di bajunya, intuisi wanitaku mulai berteriak kencang. Meski hati ini hancur, aku tak langsung bereaksi. Aku memilih bersikap tenang, mengamati dari jauh. Randy, suamiku yang dulu aku percayai dengan segenap jiwa, kini tampak seperti orang asing di sampingku. Dan yang lebih menyakitkan lagi, wanita yang menjadi bayangan di belakangnya adalah Lisa, salah satu rekan kerjanya yang juga sering aku temui di acara kantor. Ironisnya, aku pernah menyebutnya sebagai teman. Aku bukan wanita yang lemah. Bukan tipe yang akan menangis di pojokan, menunggu belas kasihan. Jika mereka pikir aku akan diam saja, mereka salah besar. Satu hal yang pasti, aku sudah mempersiapkan semuanya. Tak ada yang lebih tajam dari luka yang dibuat oleh orang yang paling kau cintai. Dan luka ini akan menjadi kekuatan untuk membalas mereka. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang harga diriku yang diinjak-injak oleh suami dan wanita yang katanya temanku. Ayla yang dulu mungkin diam, tapi Ayla yang sekarang akan memastikan mereka merasakan sakit yang lebih dalam dari yang pernah kurasakan. Aku akan mengakhirinya dengan caraku. Hari itu, aku duduk di depan meja rias, menatap bayanganku sendiri. Ayla yang dulu lemah, kini sudah hilang. Di hadapan cermin ini, aku bukan lagi wanita yang terluka dan dikhianati. Aku adalah seseorang yang siap melawan, siap membalas setiap pengkhianatan yang telah aku telan dalam diam. Randy berpikir dia bisa menyembunyikan segalanya, tetapi dia lupa bahwa aku lebih cerdas dari yang dia kira. Diam-diam,
Aku telah mengumpulkan bukti. Setiap pesan singkat penuh rahasia, setiap panggilan larut malam, dan setiap foto yang memperlihatkan dia dan Lisa bersama saat seharusnya dia lembur. Aku tahu persis kapan mereka bertemu, di mana. Bahkan aku tahu meja favorit mereka di kafe dekat kantor Randy. Tapi, hari ini bukan tentang menangis sendirian atau merenungi nasib burukku. Hari ini adalah awal dari rencanaku untuk membuat mereka menyesal telah mengkhianatiku. Aku menelpon seorang teman lama yang bekerja di perusahaan tempat Randy berkarir. Temanku ini setia padaku, dan dia tahu betul siapa Randy di balik fasad suami yang sukses. Dari dia, aku mendapatkan informasi penting. Hari ini ada pertemuan penting di kantor Randy. Sebuah rapat besar dengan klien besar yang sudah lama diincar oleh perusahaannya. Setelah memastikan semuanya, aku tersenyum. Ini saatnya. Aku tahu Lisa juga akan hadir dalam rapat itu, dan mereka sama sekali tak menyangka bahwa aku akan muncul. Aku memilih pakaian terbaikku hari itu. Gaun hitam elegan yang memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Riasanku sempurna. Rambutku tergerai lembut. Seperti dulu saat aku pertama kali membuat Randy terpikat. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum tenang ini, aku menyimpan badai. Saat aku sampai di kantor Randy, aku langsung menuju ke lantai atas di mana ruang meeting berada. Suasana kantor sangat sibuk, dan tak ada yang memperhatikanku. Aku berjalan dengan langkah mantap. Setiap detiknya terasa seperti gema dari pertempuran yang akan segera dimulai. Jantungku berdebar, tetapi bukan karena gugup. Aku hanya tak sabar melihat ekspresi mereka berdua saat semuanya terungkap. Aku berdiri di depan pintu ruang rapat, bisa mendengar samar-samar suara dari dalam. Mereka sedang membahas proyek besar. Suara Randy terdengar penuh percaya diri saat dia berbicara dengan klien. Aku menunggu momen yang tepat, hingga akhirnya, aku membuka pintu dengan perlahan namun pasti. Semua mata tertuju padaku. Randy, yang sedang berdiri di depan presentasi, membeku. Lisa, yang duduk di dekatnya, terdiam dengan wajah pucat. Aku bisa melihat rasa takut dan keterkejutan di mata mereka. Aku melangkah masuk, tak menghiraukan tatapan bingung para klien dan kolega Randy. Semua orang terkejut, tetapi tak ada yang berbicara. Suasana ruangan tiba-tiba berubah hening. Ada yang ingin kubicarakan dengan suamiku, kataku dengan tenang, tapi setiap kata mengandung ancaman terselubung. Dan juga dengan rekan kerjanya, Lisa. Randy mencoba berbicara. Ayla, ini bukan tempat yang tepat. Kita bisa bicarakan nanti. Aku tersenyum dingin. Tidak, Randy. Ini adalah tempat yang sempurna. Aku mengeluarkan ponselku dan menampilkan semua bukti yang sudah aku kumpulkan. Foto-foto, pesan-pesan, semua yang menunjukkan hubungan terlarang mereka. Inilah yang kalian sembunyikan dariku, kataku sambil menatap Randy dan Lisa bergantian. Dan sekarang, aku ingin semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Ruangan itu hening seketika. Klien yang duduk di meja rapat tampak kaget. Beberapa bahkan terlihat tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Randy berusaha menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti omong kosong. Lisa duduk terpaku, wajahnya pucat pasi, tak berani menatapku. Mampus kalian, bisikku tajam. Setelah ini, nasib kalian akan hancur. Bukan hanya di kantor, tapi juga di mata semua orang yang mengenal kalian. Aku akan pastikan kalian merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Penghinaan, rasa sakit, dan kehancuran. Randy terlihat putus asa, mencoba meraih tanganku. Ayla, ini semua bisa kita bicarakan. Aku menarik tanganku, tatapan mataku penuh kebencian.
Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Randy, permainan ini sudah selesai. Dan kalian berdua kalah telak. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat, meninggalkan mereka dengan rasa malu yang tak terhingga. Semua orang yang ada di sana, mulai dari klien hingga rekan kerja, menyaksikan bagaimana dua orang yang telah menghancurkan pernikahanku kini harus menghadapi kenyataan pahit. Aku tahu, mulai sekarang, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, siap menjalani hidup baru tanpa mereka. Setelah keluar dari ruang rapat, perasaan lega menjalar di seluruh tubuhku. Akhirnya, aku telah melakukannya. Aku telah menghancurkan semua kepura-puraan yang Randy dan Lisa ciptakan selama ini. Mereka pikir aku akan terus diam dan bertahan. Mereka pikir aku akan menjadi istri bodoh yang tak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Hari ini, mereka salah besar. Saat aku berjalan menyusuri lorong kantor Randy, aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarku. Beberapa berbisik, sebagian lagi hanya memandang dengan mulut ternganga. Tak ada yang berani berbicara langsung padaku, tapi aku tahu, dalam hitungan menit, seluruh kantor ini akan tahu tentang aib yang baru saja aku ungkap. Itu adalah bagian dari rencana yang sempurna. Aku keluar dari gedung dengan langkah ringan. Di luar, matahari bersinar terang, kontras dengan suasana dingin yang baru saja aku ciptakan di dalam. Aku berhenti sejenak, menatap langit biru yang terasa lebih cerah hari ini. Kebebasan ini begitu manis. Sudah terlalu lama aku terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ponselku bergetar. Randy. Lagi-lagi dia mencoba menghubungiku. Tak puas dengan mempermalukan dirinya di depan semua orang, dia sekarang ingin memohon belas kasihanku. Lucu. Aku tak menjawab panggilannya. Dia bisa menunggu. Aku masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Tujuanku berikutnya sudah jelas. Pengacara. Aku tidak akan tinggal dalam pernikahan ini lebih lama lagi. Perceraian adalah satu-satunya jalan keluar. Tidak ada yang bisa memperbaiki rasa sakit yang sudah dia timbulkan. Tidak ada maaf untuk penghinaan sebesar ini. Sudah waktunya aku meraih kendali penuh atas hidupku kembali. Sepanjang perjalanan, ponselku terus bergetar. Pesan dari Randy, panggilan tak terjawab, bahkan beberapa pesan dari Lisa yang mungkin berharap aku akan memaafkannya. Ironis sekali. Pelakor itu, yang telah menghancurkan rumah tanggaku, sekarang berharap aku bisa melupakan segalanya? Saat berhenti di lampu merah, aku membaca salah satu pesannya. Ayla, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Aku dan Randy hanya, tolong jangan hancurkan kami seperti ini. Aku tersenyum sinis. Tidak bermaksud? Bagaimana mungkin dia tak bermaksud ketika setiap pertemuan mereka diselimuti kebohongan? Setiap sentuhan adalah pengkhianatan terhadapku? Ini bukan kecelakaan. Ini pilihan. Mereka berdua memilih untuk melukai perasaanku. Dan sekarang, mereka harus menghadapi akibatnya. Aku tiba di kantor pengacara dengan penuh percaya diri. Langkahku tak goyah sedikit pun. Setelah duduk di ruangan pengacara, aku menjelaskan situasiku dengan tenang. Dia mendengarkan dengan seksama, mencatat semua detil, dan akhirnya berkata, "Kamu memiliki semua bukti yang diperlukan. Perceraian ini akan mudah." Itulah yang ingin kudengar. Aku tak ingin proses panjang yang melelahkan. Aku ingin semuanya selesai dengan cepat dan tanpa basa-basi. Aku ingin keluar dari hubungan ini secepat mungkin dan meninggalkan semua kenangan buruk bersama mereka. Sore harinya, aku pulang ke rumah. Rumah yang pernah kuanggap sebagai tempat berlindung, kini terasa hampa. Tak ada lagi perasaan nyaman atau aman di sini.
Aku mulai mengepak barang-barangku, mengambil hanya apa yang benar-benar aku butuhkan. Sisanya, biarlah menjadi pengingat bagi Randy tentang apa yang dia kehilangan. Saat aku sedang membereskan barang-barang, suara pintu depan terbuka. Randy. Dia terlihat kacau. Wajahnya penuh dengan kepanikan. Matanya merah. Mungkin dia habis menangis. Atau mungkin dia tak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya yang sempurna kini hancur. "Ayla, kita perlu bicara," katanya dengan nada putus asa. Aku menatapnya dingin. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Randy, semuanya sudah selesai. Dia mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur. "Ayla, kumohon, aku menyesal. Aku tahu aku salah, tapi kita bisa memperbaiki ini. Kita bisa mencoba lagi." Aku tertawa kecil, penuh sarkasme. "Mencoba lagi? Kamu mengkhianati aku, Randy. Kamu menghancurkan kepercayaan yang kuberikan. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula." Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak pernah melihat Randy seperti ini, begitu putus asa, begitu lemah. Tetapi kali ini, rasa kasihan itu tidak ada. Dia pantas mendapatkan ini. Dia pantas merasakan sakit yang aku rasakan selama ini. "Ayla, tolong, aku mencintaimu. Lisa tidak berarti apa-apa bagiku. Itu hanya kesalahan." Aku menghentikannya dengan tatapan tajam. "Kesalahan? Kamu menyebut pengkhianatan ini sebagai kesalahan? Tidak. Randy, ini adalah pilihanmu. Dan sekarang, kamu harus menanggung akibatnya." Dia terdiam, tak mampu berkata-kata lagi. Mungkin akhirnya dia menyadari bahwa tak ada yang bisa dia katakan untuk memperbaiki semuanya. Aku meraih koporku dan berjalan menuju pintu. Sebelum aku keluar, aku menoleh sekali lagi padanya. "Randy, aku berharap kamu bahagia dengan pilihanmu. Karena mulai sekarang, aku akan menjalani hidupku tanpa kamu. Aku sudah selesai dengan semua ini." Aku keluar dari rumah itu, meninggalkan Randy sendirian dalam kehancurannya. Di luar, aku menarik napas panjang. Ini bukan akhir bagiku. Ini adalah awal yang baru. Awal dari hidupku tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan, tanpa rasa sakit. Dan aku tahu satu hal pasti, hidup mereka berdua tak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu setelah aku meninggalkan rumah itu, kehidupan baruku mulai terasa lebih baik. Tidak ada lagi rasa tertekan atau sakit hati yang mengganggu. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Dunia terasa lebih cerah tanpa beban pengkhianatan yang terus menghantui. Aku telah menyusun hidupku kembali, perlahan namun pasti. Namun, hidup Randy dan Lisa jauh dari kata baik. Apa yang terjadi di ruang rapat pada hari itu telah menyebar luas di kalangan rekan kerja dan bahkan keluarga mereka. Kehidupan mereka menjadi sorotan, dan hubungan terlarang yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya menjadi aib yang tak bisa lagi ditutupi. Hari itu, aku mendapatkan kabar dari seorang teman sekantor Randy yang selama ini mendukungku. "Ayla, kau harus tahu, Lisa dipecat, dan Randy sudah tidak masuk kantor selama beberapa hari. Sepertinya hidup mereka kacau setelah kejadian itu." Aku tidak merasa terkejut. Bahkan, aku telah memperkirakan hal ini akan terjadi. Di dunia bisnis, integritas adalah segalanya, dan perbuatan Randy dan Lisa telah mencoreng reputasi mereka di depan semua orang. Aku tahu, konsekuensi ini tak bisa mereka hindari. Aku tersenyum kecil mendengar berita itu. Bukan karena aku bahagia atas penderitaan mereka, tetapi karena aku tahu bahwa kebenaran selalu menang.
Apa yang mereka lakukan telah memberikan buah pahit yang harus mereka telan sendiri. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan pengacaraku lagi untuk melanjutkan proses perceraian. Semua berjalan dengan cepat dan lancar. Berkat bukti-bukti yang kukumpulkan, aku sudah siap untuk menutup bab lama ini dan memulai hidup baru. Tetapi tiba-tiba, ponselku berdering. Itu nomor yang sangat kukenal. Randy. Awalnya, aku ragu untuk menjawab. Namun, ada perasaan penasaran yang mendorongku untuk mengangkat panggilan itu. Mungkin ini akan menjadi pembicaraan terakhir kami sebelum semuanya benar-benar berakhir. Ayla. Suara Randy terdengar serak di ujung telepon. Aku butuh bicara denganmu. Bisakah kita bertemu? Tolong, ini penting. Aku terdiam sejenak. Mendengarnya memohon seperti ini hanya membuatku semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Tetapi rasa ingin tahu menuntunku untuk setuju. Baiklah, Randy, aku akan bertemu denganmu. Tapi ini bukan tentang kita lagi. Paham? Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe di dekat kantornya, tempat yang netral dan tidak penuh dengan kenangan masa lalu. Ketika aku tiba, aku melihatnya duduk di pojok, tampak kusut dan jauh dari sosok Randy yang kukenal dulu, penuh percaya diri dan karismatik. Dia terlihat seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Aku duduk di depannya tanpa ekspresi, menunggu dia bicara lebih dulu. Dia menatapku dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah, sesuatu yang sebelumnya jarang kulihat dari dirinya. Ayla, aku tahu aku tak punya hak untuk memintamu mendengarkan aku sekarang, tapi aku benar-benar menyesal, ucapnya dengan suara pelan. Aku menghancurkan semuanya. Pekerjaanku, reputasiku, dan yang terpenting, aku kehilanganmu. Aku tetap diam. Tak ingin memberinya ruang untuk berpura-pura lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Lanjutnya dengan nada putus asa. Aku tahu aku salah. Tapi bisakah kita mencoba lagi? Aku mencintaimu. Ayla, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kata-katanya menusuk ke dalam, tapi bukan dengan cara yang dia harapkan. Aku tahu cinta yang dia maksud bukan lagi cinta yang tulus. Itu adalah cinta yang ternoda oleh kebohongan, perselingkuhan, dan pengkhianatan. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke dalam lingkaran itu. Randy, aku memulai dengan tenang. Kamu tidak menyesal karena kehilangan aku. Kamu menyesal karena hidupmu sekarang berantakan. Kamu hanya ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Dia terdiam, tak bisa menyangkal kebenaran kata-kataku. Aku pernah mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku percaya padamu, bahkan saat aku seharusnya tidak percaya. Tapi semua itu hilang. Randy, ketika kamu memilih untuk berkhianat, kamu juga memilih untuk menghancurkan hubungan kita. Tidak ada yang tersisa untuk diperbaiki. Dia mencoba berkata sesuatu, tetapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Kamu dan Lisa telah membuat pilihan kalian. Sekarang, kalian harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan itu. Aku tidak akan kembali, dan aku tidak akan menyesali keputusan ini. Randy menundukkan kepalanya, tampak putus asa. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai seseorang yang benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya. Tetapi rasa kasihan itu tidak datang. Ini adalah akibat dari semua yang dia lakukan. Ayla, tolong, berikan aku kesempatan terakhir. Kita bisa membangun kembali semuanya dari awal, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Aku menggeleng perlahan. Aku sudah selesai dengan ini. Randy, aku sudah selesai denganmu. Dengan kata-kata itu, aku berdiri dan meninggalkan kafe,
meninggalkan Randy yang masih duduk dengan wajah penuh penyesalan. Aku merasa ringan, lebih kuat dari sebelumnya. Keluar dari kafe, aku tersenyum. Ini adalah awal yang baru untukku, tanpa Randy, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa sakit. Di depanku, jalan hidup yang lebih baik telah menanti. Dan aku tahu satu hal, aku tak akan pernah kembali ke masa lalu yang menghancurkan itu. Beberapa hari kemudian, proses perceraianku dengan Randy selesai. Aku merasa seperti mendapatkan kebebasan penuh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa melihat masa depan dengan penuh harapan. Tak peduli apa yang terjadi pada mereka, Randy dan Lisa, aku akan melanjutkan hidupku dengan kepala tegak. Karena sekarang, aku tahu aku lebih kuat dari sebelumnya. Dan mereka? Biarlah hidup mereka hancur, seperti apa yang sudah mereka ciptakan sendiri. Setelah perceraian resmi diselesaikan, hidupku terasa benar-benar berubah. Bukan hanya karena statusku yang kini resmi menjadi wanita mandiri, tetapi juga karena beban emosional yang selama ini menghimpitku perlahan-lahan menghilang. Randy dan Lisa menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi kuinginkan untuk dikenang. Aku mulai menata hidup baru. Kesibukanku di tempat kerja membantu mengalihkan pikiran. Aku bahkan mengambil lebih banyak proyek, berusaha membangun kembali diriku, bukan hanya sebagai perempuan yang terluka, tetapi sebagai seseorang yang bangkit lebih kuat. Hidup yang kujalani sekarang jauh lebih baik tanpa ada kebohongan, pengkhianatan, atau drama yang merongrong kebahagiaanku. Suatu pagi, aku sedang duduk di ruang tamuku yang tenang sambil menyesap kopi hangat ketika teleponku berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Tanpa pikir panjang, aku menjawabnya. "Halo, Ayla, ini aku." Suara yang begitu kukenal itu terdengar di seberang. "Lisa." Jantungku berdetak lebih cepat. Ada apa lagi sekarang? Mengapa Lisa tiba-tiba menghubungiku? "Ada apa?" tanyaku datar, berusaha menahan emosiku. Aku butuh bicara denganmu," katanya, terdengar ragu. "Tolong, bisa kita bertemu?" Aku merasa bingung. Lisa ingin bertemu denganku setelah semua yang dia lakukan? Namun, rasa penasaran itu tetap ada. Apa yang dia inginkan? Aku setuju, tapi bukan karena simpati. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku tiba lebih dulu dan duduk di sudut yang tidak terlalu mencolok. Beberapa menit kemudian, Lisa muncul. Dia terlihat jauh berbeda dari yang terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seolah habis menangis, dan dia tampak lebih kurus dari sebelumnya. Dia duduk di depanku dengan hati-hati, seperti seseorang yang takut akan dihukum. "Terima kasih karena sudah mau bertemu," katanya pelan. Suaranya terdengar penuh rasa bersalah. "Apa yang kamu inginkan, Lisa?" tanyaku tanpa basa-basi. "Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau?" Dia menundukkan kepalanya, tampak bersalah. Aku salah, Ayla. Aku pikir, jika aku bisa merebut Randy, hidupku akan sempurna. Tapi aku salah besar. Aku terdiam, menunggu dia melanjutkan. Rasa dendam yang pernah membara kini terasa pudar. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu. "Randy bukan seperti yang aku bayangkan," lanjutnya dengan suara lirih. "Setelah kamu pergi, dia berubah. Dia menjadi dingin, kasar, dan tidak peduli. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Bahkan, kami sering bertengkar. Dia menyalahkanku atas semua yang terjadi. Aku merasa seperti tidak berarti baginya." Mendengar itu,
Aku merasa ada keadilan yang perlahan bekerja. Randy telah memilih jalannya sendiri, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Sementara itu, Lisa, yang dulu begitu percaya diri dan merasa telah menang, kini merasakan kepedihan yang sama yang pernah aku rasakan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf padamu, lanjut Lisa dengan suara yang semakin lirih. Tapi aku benar-benar menyesal. Jika saja aku tahu apa yang akan terjadi, aku tidak akan pernah melakukan semua ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Meskipun rasa sakit dan kemarahan itu pernah menguasai hatiku, sekarang semuanya terasa jauh. Lisa telah menerima konsekuensinya, dan hidupku tidak lagi berkisar pada balas dendam. Aku sudah melangkah maju. Kamu sudah membuat pilihanmu, Lisa, jawabku dengan tenang. Dan sekarang kamu harus hidup dengan pilihan itu, seperti aku harus hidup dengan akibat dari pilihan kalian berdua. Aku tidak akan memaafkanmu, tapi aku juga tidak akan menyimpan dendam lagi. Itu tidak akan mengubah apa-apa. Lisa menunduk, meneteskan air mata yang tak bisa dia tahan. Aku melihatnya dalam keputusasaan, dan bukannya merasa puas, aku justru merasa lega. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Bebas dari sakit hati, dendam, dan kebencian. Aku hanya ingin kamu tahu, kata Lisa pelan, bahwa aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi menyesal tidak akan mengubah masa lalu. Lisa, hiduplah dengan itu. Tanpa menunggu balasan, aku berdiri dan meninggalkan Lisa sendirian di kafe itu. Aku tidak membenci dia lagi, tapi aku juga tidak akan memberinya simpati. Setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka, dan Lisa sedang menjalani bagiannya. Hari itu, aku merasa bahwa seluruh babak hidupku yang kelam ini telah tertutup. Aku tidak perlu lagi melihat ke belakang. Hidupku sekarang penuh dengan harapan dan peluang baru. Aku telah memilih untuk melangkah ke depan, meninggalkan mereka yang telah melukaiku. Dan akhirnya, aku tahu satu hal pasti, aku menang. Bukan karena balas dendam, tetapi karena aku mampu bangkit, belajar, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Randy dan Lisa akan hidup dengan kesalahan mereka, tetapi aku, Ayla, akan terus melangkah maju, menatap masa depan yang lebih cerah. Sejak pertemuan terakhir dengan Lisa di kafe, hidupku kembali tenang. Beban yang dulu berat di pundakku kini telah sirna. Aku menjalani hari-hariku dengan penuh semangat, tanpa perlu lagi menoleh ke masa lalu yang kelam. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, karierku, dan kehidupan baruku yang jauh dari bayang-bayang pengkhianatan. Namun, semua ketenangan itu tiba-tiba terusik ketika suatu hari, aku menerima undangan dari perusahaan tempat Randy bekerja. Sebuah acara besar akan diadakan di sana, rapat tahunan yang melibatkan semua investor penting. Aku terkejut, karena undangan itu seharusnya bukan untukku. Tetapi, ketika aku membaca nama pengirimnya, aku menyadari ada permainan di baliknya. Lisa. Dia yang mengirimkan undangan itu, dengan maksud yang jelas. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi aku yakin ini bukan undangan biasa. Sejujurnya, aku ragu ingin hadir, namun rasa penasaran mengalahkan segala keraguanku. Ada sesuatu yang mendorongku untuk datang, untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hari yang dinantikan tiba. Aku mengenakan gaun hitam elegan yang mencerminkan aura percaya diriku yang baru. Kekuatan yang selama ini terpendam di dalam diriku seakan memancar dari setiap langkahku. Ketika aku tiba di tempat acara, aku melihat Randy dan Lisa di sana, berdiri di depan ruangan penuh orang penting. Mereka tampak sibuk menyambut para tamu, namun suasana di antara mereka tampak dingin. Aku berjalan masuk,
menarik perhatian beberapa orang di sekitarku. Beberapa mengenaliku sebagai mantan istri Randy, dan bisik-bisik mulai terdengar. Aku tahu bahwa kehadiranku akan mengguncang suasana, tapi aku sudah siap. Lisa melihatku dari kejauhan. Ekspresinya campuran antara kaget dan cemas. Dia tidak menyangka aku benar-benar datang. Acara dimulai, dan Randy maju ke depan untuk memberikan presentasinya. Dia berbicara dengan percaya diri di depan para investor, memaparkan pencapaian perusahaan dalam setahun terakhir. Namun, sesuatu di dalam dirinya tampak tidak seperti biasanya. Ada kegelisahan yang samar terlihat di wajahnya. Saat presentasi selesai, tiba-tiba Lisa berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Dengan langkah mantap, dia maju ke depan dan mengambil alih mikrofon. Ruangan mendadak sunyi. Ada satu hal yang perlu kalian ketahui sebelum kita melanjutkan acara ini, katanya dengan suara tenang namun tegas. Sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh seseorang di ruangan ini. Mata semua orang mengikuti arah pandang Lisa yang tertuju pada Randy. Aku bisa melihat tubuh Randy menegang. Wajahnya berubah pucat. Dia mencoba tersenyum, tetapi jelas sekali dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta perhatian kalian, lanjut Lisa. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang memiliki hak untuk berbicara di sini. Seseorang yang telah dikhianati dan disakiti oleh orang yang kalian semua hormati. Aku tahu saat itu telah tiba. Dengan tenang, aku bangkit dari kursiku dan berjalan menuju panggung. Semua mata kini tertuju padaku, termasuk Randy yang tampak panik. Lisa menyerahkan mikrofon kepadaku dengan senyum kecil di wajahnya. Senyum yang menunjukkan bahwa inilah klimaks dari rencana panjangnya. Saya tidak akan berlama-lama, kataku sambil memandang seluruh ruangan. Saya adalah Ayla, mantan istri dari Randy, dan saya datang ke sini bukan untuk mengungkapkan kesalahan atau dendam pribadi, melainkan untuk memberitahu kalian semua tentang kebenaran. Aku bisa melihat kegelisahan di wajah Randy. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Randy bukanlah pria yang kalian bayangkan, lanjutku dengan suara yang lebih tegas. Dia adalah seorang pengkhianat. Selama bertahun-tahun, saya berdiri di sampingnya, mendukungnya, percaya padanya. Tapi ketika dia mendapatkan kesuksesan, dia mengkhianati saya. Memilih untuk berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri, Lisa. Terdengar bisik-bisik di seluruh ruangan. Beberapa orang terlihat kaget. Beberapa lainnya menatap Randy dengan tatapan tidak percaya. Randy sendiri tampak seperti kehilangan kata-kata. Wajahnya merah padam, dan dia terlihat seperti ingin melarikan diri dari tempat itu. Dia meninggalkan saya demi ambisinya. Demi seorang wanita yang dia pikir bisa membuat hidupnya lebih baik, kataku, memandang ke arah Lisa yang kini berdiri diam di samping panggung. Tapi kebenaran akan selalu terungkap. Kalian semua harus tahu siapa orang yang sebenarnya kalian percayai. Aku mengakhiri pidatoku dengan tatapan tegas ke arah Randy. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi. Semua telah jelas. Aku turun dari panggung dan meninggalkan ruangan itu. Tidak ada yang mengejarku, bahkan Randy maupun Lisa. Mereka terdiam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Itu adalah panggung penghakiman terakhir mereka, dan aku telah menyelesaikan bagianku. Setelah semua ini, aku merasa bebas. Bukan balas dendam yang membuatku merasa puas, melainkan keadilan yang akhirnya terungkap. Kini, aku siap untuk melangkah lebih jauh, meninggalkan Randy dan Lisa di belakang, dengan hidup mereka yang hancur. Dan aku telah menang. Aku menang dengan cara yang elegan, tanpa harus mengotori tanganku. Sejak pengungkapan di rapat besar itu,
Hidup Randy dan Lisa tidak lagi sama. Nama baik mereka hancur, dan gosip cepat menyebar di kalangan para investor serta rekan kerja Randy. Semua orang kini tahu tentang perselingkuhan mereka, dan efeknya terasa jauh lebih dalam dari sekadar malu. Randy kehilangan beberapa kontrak besar akibat dari skandal yang mencuat. Beberapa investor menarik diri dari proyek-proyek yang sebelumnya mereka dukung, meragukan integritas seorang pria yang bahkan tidak bisa jujur kepada keluarganya. Reputasi perusahaan pun menurun drastis. Suara-suara di kalangan eksekutif mulai berbisik bahwa kepemimpinan Randy mungkin harus diganti. Dan Lisa, yang awalnya merasa bisa merebut semua yang diinginkan dari kehidupan ini, mulai merasakan getirnya realita. Hari-hariku, di sisi lain, jauh lebih damai dan penuh dengan kebebasan. Beban yang selama ini menghantuiku telah lepas. Aku telah memutuskan untuk melangkah maju tanpa perlu memikirkan masa lalu. Aku merasa diriku menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih yakin pada diriku sendiri. Namun, kabar tentang keadaan Randy dan Lisa tak bisa lepas dari telingaku. Sahabat-sahabatku sering menceritakan bagaimana Randy kini jarang terlihat di acara-acara penting. Bagaimana Lisa tak lagi tampil percaya diri di kantor. Orang-orang yang dulu memandang mereka sebagai pasangan kuat, kini mulai menghindari mereka. Suatu sore, ketika aku sedang menikmati secangkir kopi di sebuah kafe, teleponku berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Aku sempat ragu, tapi kemudian aku menjawabnya. Ayla, ini aku, Randy. Aku terdiam sejenak. Mendengar suaranya membawa kembali memori lama, tetapi kali ini tidak ada rasa sakit yang mengikutinya. Hanya rasa kasihan yang samar. Ada apa, Randy? Tanyaku, mencoba untuk tetap tenang. Aku tidak tahu harus bicara ke siapa lagi. Suaranya terdengar lemah. Semua orang menjauh dariku. Aku kehilangan kontrak penting, dan perusahaan sedang diambang kehancuran. Aku butuh bantuanmu. Bantuan? Setelah semua yang dia lakukan padaku, dia benar-benar meminta bantuan? Dalam hatiku, ada bagian yang ingin tertawa sinis, tetapi sisi kemanusiaanku menahannya. Apa yang kamu harapkan dari aku, Randy? Setelah semua yang kamu lakukan? Tanyaku tegas. Dia terdiam di ujung sana, mungkin mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, termasuk kita. Tapi, aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin mencoba memulai dari awal. Memulai dari awal? Tanyaku, setengah tidak percaya. Setelah kamu menghancurkan hatiku dan mengkhianati kepercayaan yang aku berikan selama ini, aku menyesal. Ayla, aku sungguh menyesal. Aku salah besar memilih Lisa. Dia hanya memperburuk segalanya, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Bisakah kita memperbaikinya? Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap emosi yang pernah aku alami selama ini. Kekecewaan, kemarahan, sakit hati, semuanya berkumpul di dadaku. Namun, di saat yang sama, ada rasa lega yang muncul, karena aku tahu bahwa jawabanku tidak akan pernah berubah. Randy, tidak ada yang bisa diperbaiki. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku memilih untuk meninggalkanmu. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku tidak akan kembali ke dalam lingkaran yang penuh dengan kebohongan. Aku bisa mendengar suaranya tercekik di ujung sana. Ayla, aku benar-benar menyesal. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku bisa berubah. Kesempatan kedua. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tetapi karena betapa ironisnya ini.
Kamu tahu, Randy, kesempatan itu ada sebelum kamu memutuskan untuk berselingkuh. Kamu sudah membuat pilihan, dan aku juga sudah membuat pilihanku. Hidupku kini jauh lebih baik tanpa dirimu. Aku menutup telepon itu tanpa menunggu jawabannya. Tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Hubungan ini telah berakhir sejak lama, dan aku tidak akan memberikan kesempatan untuknya merusak kebahagiaanku yang baru. Seiring berjalannya waktu, aku mendengar bahwa Randy dan Lisa akhirnya benar-benar terpuruk. Randy dipecat dari perusahaannya, dan Lisa memilih untuk meninggalkan Randy ketika dia tidak lagi bisa memberikannya kehidupan mewah yang diinginkannya. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka tanam, karma. Mereka mencoba memulai hubungan mereka dari sebuah kebohongan, dan akhirnya mereka juga tenggelam dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, aku semakin mantap menjalani hidupku. Aku belajar bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan balas dendam, tetapi dengan melepaskan. Aku menemukan diriku yang baru, lebih kuat dan lebih percaya diri. Randy dan Lisa hanyalah bagian dari masa lalu yang kini tinggal kenangan. Aku, Ayla, telah menemukan kembali kebebasanku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan kebahagiaan yang sejati. Setelah menutup telepon dengan Randy, aku merasa lega, seolah beban yang selama ini menghimpitku perlahan-lahan terangkat. Akhirnya, aku telah benar-benar meninggalkan masa lalu di belakangku. Tak ada lagi ruang untuk perasaan ragu atau penyesalan. Hari-hari di mana aku menangisi kepergian Randy sudah berakhir. Begitu pula dengan luka yang dia dan Lisa tinggalkan. Malam itu, aku duduk di beranda sambil menatap langit yang cerah. Angin lembut meniup rambutku, membawa ketenangan yang lama tak kurasakan. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa hidupku sekarang lebih baik dari apa yang pernah kubayangkan. Aku telah menjadi sosok yang mandiri, kuat, dan tidak bergantung pada siapapun. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang selalu membayangi pikiranku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah melewati badai perselingkuhan dan penghancuran hatiku, aku tahu aku siap melangkah ke depan. Tapi kemana arah langkah itu? Esok harinya, aku memutuskan untuk fokus pada sesuatu yang baru. Aku mulai mengambil proyek-proyek besar di kantorku, berusaha membangun reputasiku sebagai seorang profesional. Kegiatanku bertambah padat, tetapi hal itu membuatku merasa lebih hidup. Setiap tantangan yang datang, aku sambut dengan semangat, karena aku tahu, ini adalah cara terbaik untuk melupakan luka dan sepenuhnya berdamai dengan masa laluku. Suatu pagi di kantor, setelah presentasi besar di hadapan para klien, teleponku berdering lagi. Aku melihat nama Randy di layar, dan kali ini, aku tidak merasa terkejut atau bingung. Namun, aku memutuskan untuk tidak menjawab. Aku sudah membuat keputusan, dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Minggu-minggu berlalu, kabar tentang Randy dan Lisa semakin pudar dari pembicaraan orang-orang. Mereka telah terhapus dari duniaku, dan aku pun berfokus untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang selama ini kucari. Suatu hari, ketika aku sedang makan siang di sebuah restoran mewah, aku melihat seseorang yang tak pernah kusangka akan kutemui lagi. Lisa. Dia duduk sendirian di sudut restoran. Wajahnya murung, dengan penampilan yang jauh dari glamor seperti dulu. Wajahnya tampak lelah, seolah hidup telah memberinya pukulan yang berat. Aku terdiam, memandangnya dari kejauhan. Dia tidak menyadari keberadaanku, tapi aku bisa melihat jelas bahwa dia sudah tidak lagi seperti Lisa yang aku kenal dulu. Lisa yang penuh percaya diri, selalu memamerkan kemewahan, dan bangga dengan hubungannya bersama Randy. Kini, dia hanyalah bayang-bayang dari sosok yang dulu menghancurkan rumah tanggaku. Sebuah perasaan aneh muncul dalam hatiku.
Bukan kebencian, bukan dendam, tapi lebih kepada rasa kasihan. Aku tahu betul bahwa apa yang dialami Lisa saat ini adalah buah dari pilihan yang dia buat sendiri. Dia dan Randy telah menghancurkan hidupku, tapi pada akhirnya, merekalah yang justru terjebak dalam kehancuran mereka sendiri. Aku mengalihkan pandanganku dan melanjutkan makan siangku. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk terlibat dalam kehidupan mereka. Aku telah melampaui semua itu. Hidupku sekarang adalah tentang bagaimana aku bisa terus maju, tanpa melihat ke belakang. Di penghujung hari itu, saat aku berjalan pulang, aku tersenyum puas. Ini adalah kemenangan bagiku, bukan karena aku berhasil membalas dendam, tetapi karena aku telah berhasil menemukan kebahagiaanku sendiri. Randy dan Lisa mungkin telah mencoba merusak hidupku, tetapi mereka tidak berhasil. Sebaliknya, aku menjadi lebih kuat dan lebih berani dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Tidak lama kemudian, sebuah tawaran datang menghampiriku, promosi besar-besaran di kantorku. Aku ditawari posisi direktur, sebuah kesempatan yang tidak pernah kubayangkan akan datang secepat ini. Ini adalah bukti bahwa semua kerja keras dan perjuanganku telah terbayar. Hidupku kini berfokus pada masa depan yang lebih cerah, jauh dari bayang-bayang kelam Randy dan Lisa. Sambil menatap masa depan, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Aku, Ayla, telah menaklukkan masa laluku dan kini berdiri di puncak yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Nasibku kini ada di tanganku, dan aku siap menulis babak baru dalam hidupku, babak di mana aku adalah pemenangnya. Setelah berminggu-minggu berlalu sejak pertemuan tak terduga dengan Lisa di restoran, hidupku semakin sibuk. Karirku terus menanjak, dan aku menikmati setiap momen baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, suatu hari, sebuah kabar datang dan mengubah segalanya. Di pagi yang cerah, aku sedang duduk di kantor, mengerjakan laporan penting, ketika teleponku berdering. Nama Sarah, sahabat terdekatku, muncul di layar. Aku menjawab telepon itu dengan senyum lebar, berharap mendengar kabar baik. Namun, suaranya terdengar tegang. "Ayla, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja terjadi," kata Sarah. Suaranya penuh kecemasan. "Ada apa, Sar?" tanyaku dengan penasaran. "Randy, dia dipecat." Aku tertegun. "Randy dipecat?" Aku tidak bisa membayangkan hal itu. Randy selalu terlihat begitu percaya diri dengan pekerjaannya, seolah-olah posisinya tak tergantikan. Namun, Sarah melanjutkan penjelasannya dengan suara penuh emosi. Katanya, Lisa yang jadi penyebabnya. Mereka ketahuan menjalin hubungan di tempat kerja, dan bos mereka tidak suka dengan drama internal itu. Randy kehilangan pekerjaannya, dan Lisa juga tidak jauh berbeda. Karirnya hancur. Mendengar kabar itu, aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega. Bagaimana tidak? Randy dan Lisa, yang pernah menghancurkan hidupku, kini sedang merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri. Namun, di sisi lain, ada bagian dari diriku yang masih manusiawi. Bagian kecil yang pernah mencintai Randy merasa kasihan, walaupun aku tahu ini adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Setelah menutup telepon dengan Sarah, pikiranku melayang-layang. Dunia Randy dan Lisa sedang runtuh, dan aku berada di sini, menyaksikan semuanya dari kejauhan tanpa terlibat sedikit pun. Hidupku tidak lagi terkait dengan mereka, tetapi melihat bagaimana karma bekerja membuatku merenungkan banyak hal. Malam itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Angin sejuk membelai wajahku, membawa ketenangan yang selama ini kurindukan. Aku merenung,
Berpikir tentang bagaimana hidup berubah begitu drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dari seorang istri yang dikhianati, aku kini menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Di sisi lain, Randy dan Lisa, yang pernah meremehkan kesetiaanku, justru kini berada di titik terendah dalam hidup mereka. Keesokan harinya, saat aku sedang bekerja, aku menerima pesan tak terduga. Kali ini, dari Randy. Pesannya pendek dan terlihat putus asa. "Ayla, aku minta maaf. Aku butuh bicara." Aku terdiam beberapa saat setelah membaca pesan itu. Randy, pria yang dulu kucintai, yang pernah kukecewakan dan kucintai lagi, kini datang memohon. Tetapi, di dalam diriku, aku tahu jawabannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Segalanya sudah berakhir, dan aku tidak akan membiarkan diriku terseret kembali ke dalam pusaran masalah yang sama. Namun, rasa penasaran membawaku ke satu keputusan. Aku setuju untuk bertemu dengan Randy, sekali saja, untuk menutup bab ini dengan baik. Aku memilih tempat yang netral, sebuah kafe kecil di sudut kota yang tenang. Saat aku tiba, Randy sudah menunggu di sana. Penampilannya jauh berbeda dari Randy yang kukenal dulu. Wajahnya tampak lelah, dan ada garis kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Saat dia melihatku masuk, dia berdiri, tapi aku tetap tenang dan menjaga jarak. "Ayla." Suaranya bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Semuanya kacau. Aku kehilangan pekerjaan, dan Lisa, dia meninggalkanku. Aku mengangguk pelan, mendengarkannya tanpa emosi. Ini adalah saat yang kutunggu, saat dimana semua perasaanku seharusnya tumpah. Tapi yang kurasakan hanyalah ketenangan. Semua rasa sakit yang pernah ada kini telah hilang, tergantikan oleh kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. "Aku tahu kamu terluka karena aku," lanjutnya. "Dan aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku bodoh karena mengkhianati orang yang paling peduli padaku." Aku memandangnya dalam-dalam, mengambil napas panjang sebelum akhirnya menjawab. "Randy, aku tidak akan menyangkal bahwa dulu aku sangat mencintaimu. Tapi itu sudah lama berlalu. Kamu membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu." Randy menunduk, terlihat hancur oleh kata-kataku. Tapi aku tidak bisa menolongnya. Dia harus belajar dari kesalahannya sendiri, seperti halnya aku belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Mulai sekarang, aku akan fokus pada hidupku. Kamu harus belajar melakukan hal yang sama, tambahku. Dengan itu, aku bangkit dari tempat dudukku dan meninggalkan kafe. Aku tidak menoleh ke belakang. Hari ini, aku menutup bab terakhir dari cerita kami. Tidak ada lagi Randy dalam hidupku, dan aku siap melangkah ke masa depan dengan tenang dan penuh harapan. Saat aku berjalan keluar, matahari bersinar terang di atas kepalaku. Ini adalah awal baru, bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang terlibat. Dan aku tahu, tak peduli apa yang terjadi selanjutnya, aku akan baik-baik saja. Hari ini, aku, Ayla, menang, tanpa perlu membalas dendam atau menghancurkan siapapun. Karma sudah bekerja dengan sendirinya. Sudah beberapa minggu sejak pertemuanku dengan Randy di kafe. Kehidupan berjalan seperti biasa, hanya saja, sekarang rasanya jauh lebih ringan. Aku sudah menutup bab masa lalu itu, dan kini aku fokus untuk melanjutkan hidupku. Namun, tanpa disangka, masih ada kejutan lain yang menanti di tikungan hidupku. Suatu hari, aku mendapat undangan dari perusahaan besar tempat Randy dulu bekerja.
Mereka mengundangku sebagai salah satu pembicara dalam sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan. Aku tak tahu bagaimana mereka mendapatkan namaku, tapi ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk berbagi kisahku dengan orang lain. Aku memutuskan untuk menerima undangan itu. Beberapa hari sebelum seminar, aku menyiapkan materi dan refleksi dari perjalanan hidupku. Aku ingin menyampaikan pesan tentang kekuatan seorang perempuan yang bangkit setelah dikhianati, bagaimana memulihkan diri dari luka hati, dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Ketika hari seminar tiba, aku merasa percaya diri. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan blazer elegan dan rok pensil yang menunjukkan betapa profesionalnya penampilanku. Hari ini, aku akan berbicara bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang dalam hidupku sendiri. Saat aku tiba di tempat seminar, gedung yang megah dengan banyak ruangan, aku bertemu dengan beberapa peserta dan panitia. Suasananya sangat mendukung, dan aku merasa sangat antusias. Namun, ketika aku melihat daftar pembicara lain, mataku terbelalak. Di sana, tertulis nama Lisa. Lisa. Apakah ini kebetulan atau takdir mempertemukan kami lagi? Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Ini bukan tentang Lisa atau Randy lagi. Ini tentang perjalananku sendiri, dan aku tak boleh membiarkan bayang-bayang masa lalu merusak momen ini. Aku masuk ruang tunggu pembicara, dan di sana, duduklah Lisa dengan raut wajah tegang. Dia tampak sedikit terkejut melihatku, mungkin sama kagetnya ketika aku melihat namanya di daftar. Selama beberapa saat, kami hanya saling berpandangan, tapi tidak ada kata yang terucap. Ayla. Akhirnya Lisa memulai percakapan. Suaranya lirih dan penuh rasa bersalah. Aku menatapnya dengan tenang. Lisa, jawabku singkat. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, lanjutnya dengan gugup. Aku juga tidak menyangka, kataku, tanpa ekspresi yang berlebihan. Dia terdiam, mungkin merasa canggung atau tak tahu harus berkata apa lagi. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang memenuhi ruangan itu. Namun, berbeda dengan dulu, aku tak lagi merasakan dendam atau marah. Yang ada hanyalah rasa kasihan. Lisa, dengan semua ambisi dan intriknya, kini tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Aku tahu aku sudah banyak salah kepadamu, Ayla, katanya akhirnya. Dan aku menyesal atas semua yang terjadi. Kata-katanya mengingatkanku pada pertemuan dengan Randy di kafe beberapa minggu yang lalu. Penyesalan memang datang terlambat, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku juga tahu, tidak ada gunanya terus menyimpan dendam. Aku sudah memaafkanmu, Lisa, jawabku dengan tenang. Tapi hidup kita sudah berbeda sekarang. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri. Lisa terkejut mendengar jawabanku, tapi dia mengangguk pelan. Dia mungkin tidak menyangka aku akan memberikan respon yang begitu damai, tetapi inilah kenyataannya. Aku sudah beranjak maju. Seminar pun dimulai. Aku naik ke panggung dengan langkah mantap, berdiri di hadapan ratusan mata yang memperhatikanku. Aku mulai menceritakan perjalanan hidupku, bagaimana aku pernah dikhianati dan bagaimana aku bangkit dari kegelapan itu. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah refleksi dari hati yang telah sembuh, penuh keberanian dan keteguhan. Ketika seminar selesai, banyak orang yang datang untuk berbicara denganku. Mereka mengatakan betapa terinspirasi mereka oleh kisahku. Aku merasa sangat bangga dan puas. Ini bukan lagi tentang balas dendam atau mengalahkan orang lain. Ini tentang memberdayakan diriku sendiri dan berbagi kekuatan itu dengan orang lain. Saat aku bersiap untuk pulang, aku melihat Lisa berjalan ke arahku. Dia tampak sedikit ragu, tapi akhirnya dia berkata, "Terima kasih,
Ayla, aku belajar banyak hari ini, lebih dari yang kukira. Aku tersenyum tipis. Aku harap kamu bisa menemukan jalan yang lebih baik ke depannya, Lisa. Dia mengangguk, dan tanpa kata-kata lebih lanjut, dia pergi. Saat itu, aku tahu bahwa pertemuan kami yang terakhir ini benar-benar menutup lembaran masa lalu. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi dendam. Aku telah memilih jalan yang lebih cerah, dan aku yakin bahwa masa depanku akan jauh lebih baik tanpa beban masa lalu. Kini, aku bisa benar-benar melangkah maju. Dengan hati yang tenang dan tanpa beban, aku meninggalkan gedung itu dengan senyum yang menghiasi wajahku. Hari ini, aku, Ayla, telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupku, mengalahkan rasa sakit dengan keteguhan hati. Semenjak seminar itu, hidupku menjadi lebih tenang dan fokus. Aku merasa semakin kuat setelah berhasil menghadapi Lisa dan menutup lembaran lama yang selama ini menghantuiku. Tapi, di saat aku merasa semuanya sudah stabil, ada kejadian yang mengguncang ketenangan itu, kabar dari Randy. Suatu malam, ketika aku sedang bekerja di ruang tamu, teleponku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan sedikit ragu, aku mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar berat, sedikit serak. Ayla, ini aku, Randy. Aku tersentak. Tidak ada panggilan darinya sejak pertemuan kami di kafe beberapa bulan lalu. Apa yang kamu mau, Randy? Tanyaku dengan nada datar. Aku sudah terbiasa menahan emosiku setiap kali berhadapan dengannya. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku butuh bicara denganmu. Bisa kita bertemu? Nada suaranya terdengar memohon, hampir putus asa. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, seolah ada beban berat yang sedang dia pikul. Tapi aku tahu, aku tidak boleh begitu saja terseret dalam masalahnya lagi. Setelah semua yang terjadi, aku sudah terlalu lelah untuk kembali terlibat dalam drama masa lalunya. Untuk apa? Tanyaku tanpa basa-basi. Aku sudah menjalani hidupku sendiri sekarang. Randy, aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Ayla, kumohon. Suaranya semakin lemah. Aku benar-benar butuh bicara. Ini tentang segalanya. Aku tahu aku salah, tapi aku butuh kau mendengarkanku sekali ini saja. Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan permintaannya. Dalam hati, aku tahu bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk benar-benar menutup semua bab dengan baik, atau setidaknya, mengakhiri segala sesuatu tanpa ada lagi pertanyaan yang tersisa. Akhirnya, dengan suara berat, aku berkata, "Baiklah, tapi ini hanya sekali, Randy." Keesokan harinya, kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Randy terlihat jauh berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya pucat, matanya merah, dan dia tampak lebih kurus. Dia duduk dengan gelisah, jelas terganggu oleh sesuatu yang besar. Aku mengambil tempat duduk di depannya tanpa basa-basi. "Apa yang kamu mau, Randy?" Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku kehilangan semuanya. Ayla, pekerjaanku, tabunganku, dan bahkan Lisa. Mataku sedikit melebar mendengar namanya disebut. Ternyata, masalah yang dialami Randy lebih besar daripada yang aku duga. "Apa yang terjadi?" tanyaku, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tenang, meski masih ada kekesalan yang tertahan di dalam. "Setelah kamu pergi, hidupku berubah drastis," Randy mulai bercerita. "Aku pikir, aku bisa menjalani hidup dengan Lisa, meninggalkan semua yang kita miliki. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Lisa, dia bukan seperti yang aku kira.
Dia hanya memanfaatkan posisiku di kantor untuk keuntungannya sendiri. Dan setelah dia berhasil naik, dia meninggalkanku. Aku mencoba menahan rasa puas yang merayap di hatiku, tapi mendengar bahwa Lisa akhirnya menunjukkan warna aslinya, ada sedikit kelegaan. Mungkin ini karma yang selama ini aku tunggu. Jadi, sekarang kamu datang ke sini untuk apa? Meminta belas kasihan? Tanyaku tajam. Kamu pikir setelah semua yang terjadi, aku akan kembali padamu? Randy menunduk. Wajahnya semakin penuh penyesalan. Tidak, Ayla. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku hanya ingin kau tahu betapa aku menyesal. Aku benar-benar kehilangan segalanya. Aku menyipitkan mata, mempelajari ekspresi wajahnya. Randy tampak benar-benar hancur, dan untuk pertama kalinya, aku melihat dia dalam posisi yang begitu lemah. Jadi, apa yang kamu harapkan dari semua ini? Tanyaku dengan nada lebih lembut. Setelah semua yang kamu perbuat. Dia menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Setiap hari, aku berharap bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa marah atau sakit hati. Sebaliknya, ada perasaan tenang yang mengalir dalam diriku. Randy mungkin benar-benar menyesal. Tapi itu tidak berarti aku akan mengubah hidupku hanya untuk memberinya kesempatan kedua. Kamu harus belajar menerima konsekuensi dari tindakanmu, Randy, kataku tegas. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke masa lalu. Dan meskipun kamu menyesal, itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Dia terdiam, terlihat benar-benar terpukul oleh kata-kataku. Tapi aku tahu, ini adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu di hidupku. Aku telah berjalan maju, dan tidak ada yang bisa menarikku kembali. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, Randy, tambahku. Tapi aku tidak akan menjadi bagian dari itu lagi. Dengan itu, aku bangkit dari kursiku, meninggalkan Randy yang masih terdiam di meja. Saat aku keluar dari kafe itu, aku merasa seolah beban terakhir yang pernah ada di hatiku telah terangkat. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa sakit. Aku, Ayla, akhirnya benar-benar bebas. Setelah pertemuan terakhir dengan Randy di kafe, aku merasa semua sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan atau dijelaskan. Hidupku akhirnya berada di jalur yang aku inginkan, bebas dari drama dan pengkhianatan. Aku telah membangun fondasi yang kokoh untuk masa depanku sendiri. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal dalam hati. Lisa, aku tahu bahwa meskipun Randy sudah kehilangan segalanya, Lisa masih menjalani hidupnya dengan bebas. Mungkin dia masih berada di puncak karirnya, mendapatkan keuntungan dari semua pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Aku tak pernah mendengar kabar tentangnya, dan sejujurnya aku tidak peduli lagi. Namun, ada bisikan dalam diriku yang mengatakan bahwa aku belum sepenuhnya menyelesaikan semuanya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Randy, aku menerima sebuah pesan dari seseorang yang tidak aku sangka. Seorang teman lama di perusahaan tempat Randy bekerja. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Lisa sedang bermasalah besar di kantor, dan kamu mungkin ingin melihat ini. Rasa ingin tahuku langsung melonjak. Apa yang sedang terjadi? Apa mungkin karma telah mendatangi Lisa? Aku tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu. Aku menghubungi temanku itu, dan akhirnya kami bertemu di sebuah kafe yang berbeda. Dengan tenang, dia menjelaskan bahwa Lisa sedang dalam masalah serius. Ada rumor di perusahaan bahwa dia telah memanipulasi data proyek penting untuk keuntungannya sendiri,
dan audit internal sedang berlangsung. Jika terbukti, Lisa bisa kehilangan posisinya, bahkan menghadapi tindakan hukum. Saat mendengar kabar ini, aku merasa campur aduk. Di satu sisi, aku merasa puas. Lisa akhirnya akan menerima balasan atas semua yang dia lakukan, baik terhadapku maupun terhadap Randy. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini bukan masalahku lagi. Aku sudah selesai dengan drama ini. Tapi, temanku menambahkan satu detail lagi yang membuat darahku berdesir. Lisa masih mencoba mengaitkan namaku dengan masalah ini, menyebarkan gosip bahwa aku memiliki dendam pribadi yang mempengaruhi penyelidikan. Kemarahan yang selama ini aku pendam kembali muncul. Lisa berani menyeretku ke dalam kekacauan yang dia buat sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika dia berpikir bisa lolos dari ini, dia salah besar. Aku memutuskan untuk menghadapi Lisa langsung. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor Randy, tempat Lisa bekerja. Meski aku tidak lagi memiliki hubungan dengan perusahaan itu, aku tahu banyak orang di sana masih mengenalku. Saat aku memasuki lobi, beberapa mata menatapku dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah mereka tahu apa yang sedang terjadi. Aku mengambil napas dalam sebelum menaiki lift menuju lantai tempat kantor Lisa berada. Saat pintu lift terbuka, aku melihat Lisa sedang berjalan keluar dari ruang rapat dengan ekspresi tegang di wajahnya. Matanya bertemu dengan mataku, dan seketika dia tampak kaget. "Apa yang kamu lakukan di sini, Ayla?" tanyanya dengan nada defensif. "Aku datang untuk memastikan kamu tidak menyeret namaku dalam masalah yang kamu buat sendiri," jawabku dengan tegas. "Aku sudah selesai dengan semua ini, tapi kamu tidak berhak memfitnahku." Lisa tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa? Datang ke sini dan bersikap seolah-olah semua ini ada hubungannya denganmu? Kamu sudah tidak punya peran lagi dalam hidup Randy. Kamu hanya seseorang yang terlupakan." Aku tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Aku mungkin tidak lagi punya urusan dengan Randy, tapi aku tidak akan diam saat kamu mencoba menghancurkan namaku. Kamu tahu betul apa yang sudah kamu lakukan, dan ini adalah akhir dari permainanmu, Lisa. Wajah Lisa memerah karena marah. "Kamu tidak tahu apa-apa. Aku akan tetap berada di puncak, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu." Aku tersenyum tipis, merasa tenang. Aku tidak perlu berbuat apa-apa. Lisa, kamu yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Selamat menikmati kejatuhanmu. Dengan kata-kata itu, aku berbalik dan meninggalkannya berdiri di sana, bingung dan marah. Aku merasa lega. Aku tidak lagi membutuhkan balas dendam atau penghancuran. Lisa telah menanam benih kehancurannya sendiri, dan dia akan menuai apa yang dia tabur. Setelah pertemuan itu, aku kembali menjalani hidupku dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Lisa dipecat dari perusahaan setelah hasil audit menunjukkan bahwa dia memang terlibat dalam manipulasi data. Nama baiknya hancur, dan tidak ada lagi yang mau berurusan dengannya. Randy pun tidak pernah muncul lagi dalam hidupku. Semuanya akhirnya berakhir seperti yang seharusnya. Dan aku, Ayla, telah mendapatkan kebebasanku kembali. Hidupku lebih damai, lebih kuat, dan lebih bahagia. Ini adalah kemenangan yang aku capai dengan kerja keras dan keteguhan hati, bukan dengan balas dendam, tapi dengan membiarkan kebenaran mengambil jalannya. Ini adalah akhirnya, tapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Setelah kabar tentang pemecatan Lisa menyebar, hidupku perlahan kembali ke jalur yang benar. Aku mulai memfokuskan diri pada hal-hal yang lebih berarti, seperti pekerjaan, keluargaku, dan tentu saja diriku sendiri. Namun, jauh di dalam hati,
Aku tahu bahwa masalah dengan Randy belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari kemudian, Randy mendatangiku. Wajahnya kusut dan dia tampak berbeda. Ada beban di matanya yang tak bisa disembunyikan. Saat dia duduk di ruang tamu, suasana terasa tegang. Aku sudah siap menghadapi apapun yang ingin dia katakan. Ayla, aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, kata Randy dengan suara rendah. Aku tetap tenang. Apa yang kamu inginkan sekarang, Randy? Dia menarik napas dalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Aku telah membuat banyak kesalahan, terutama dengan Lisa. Sekarang aku kehilangan semuanya. Pekerjaan, teman-teman, bahkan dirimu. Aku menatapnya dingin. Itu adalah pilihanmu. Kamu yang memilih untuk mengkhianatiku dan menghancurkan semua yang kita bangun bersama. Randy terdiam, terlihat putus asa. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Ayla, aku sadar sekarang betapa berharganya kamu. Aku menyesal. Aku menggeleng. Terlambat. Randy, kamu menghancurkan kepercayaan yang sudah aku bangun selama bertahun-tahun. Bukan hanya dengan perselingkuhanmu dengan Lisa, tapi dengan semua kebohongan yang kamu buat. Kamu tidak bisa kembali begitu saja dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Wajah Randy berubah. Ekspresi sedihnya semakin mendalam. Dia tahu bahwa kata-kata maafnya tidak akan cukup. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Aku akan mengurus perceraian kita, kataku tegas. Ini adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Kita bisa hidup masing-masing, dan aku bisa memulai dari awal. Randy menunduk. Dia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Tanpa kata-kata lagi, dia pergi meninggalkan rumah. Dan dengan itu, perpisahan kami terasa final. Aku merasa lega. Ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk diriku sendiri. Setelah proses perceraian selesai, hidupku mulai berubah drastis. Aku merasa seperti telah membebaskan diri dari beban berat yang selama ini mengikatku. Aku kembali menemukan diriku yang dulu, yang mandiri, kuat, dan penuh semangat. Karierku berkembang pesat, dan aku menikmati kebebasan baru yang selama ini terasa hilang. Aku mendapatkan rumah kecil yang nyaman untukku sendiri, dan mulai berfokus pada hal-hal yang membuatku bahagia. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur, menyadari bahwa aku telah melewati masa-masa sulit dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Randy terus berusaha memperbaiki hidupnya. Meski dia telah kehilangan banyak hal, aku berharap dia bisa belajar dari kesalahannya dan menjalani hidup yang lebih baik. Bagiku, Randy adalah bagian dari masa laluku yang akan selalu ada, tapi bukan lagi masa depanku. Aku juga mendengar kabar tentang Lisa. Setelah pemecatannya, dia mencoba memperbaiki citranya, namun reputasinya sudah terlanjur rusak. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya lagi. Karma telah datang padanya dengan cara yang sangat nyata. Suatu hari, beberapa bulan setelah perceraian selesai, aku diundang ke acara pertemuan bisnis oleh salah satu rekan kerja. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria bernama Ardi, CEO dari sebuah perusahaan besar. Kami langsung terhubung, bukan hanya karena obrolan tentang pekerjaan, tapi juga tentang hidup. Ardi adalah sosok yang dewasa, bijaksana, dan penuh perhatian, sesuatu yang belum pernah aku rasakan selama bersama Randy. Kami mulai sering bertemu dan berbicara. Dari satu pertemuan ke pertemuan lain, aku merasa bahwa hubungan ini berbeda. Ardi tidak hanya mengerti kebutuhanku, tapi juga menghargai diriku apa adanya. Dia bukan tipe pria yang mencari pengakuan atau validasi dari orang lain. Dia tulus.
dan itulah yang membuatku tertarik padanya. Hubungan kami berkembang dengan cepat, namun tidak terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa kali ini aku melangkah dengan hati-hati. Tapi satu hal yang pasti, aku merasa bahagia lagi, sesuatu yang selama ini kurindukan. Setahun setelah pertemuan pertamaku dengan Ardi, hidupku berubah sepenuhnya. Kami memutuskan untuk menikah. Pernikahan kami sederhana namun penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Aku akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar menghargai diriku, bukan karena penampilan atau status, tapi karena siapa aku sebenarnya. Di hari pernikahanku, aku melihat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari pengkhianatan Randy hingga kebebasan yang aku dapatkan, setiap langkah yang aku ambil telah membawa aku ke titik ini, kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan penuh cinta. Aku tidak menyesali apapun. Semua luka dan rasa sakit yang pernah aku alami telah membuatku lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan sekarang, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Ini adalah kemenangan terakhirku. Sebuah akhir yang bahagia, bukan hanya karena aku menemukan cinta baru, tapi karena aku telah menemukan diriku yang sejati. Aku, Ayla, adalah pemenang dalam hidupku sendiri. Tama.